di mana-mana, bos. Lu bayangin ya, 3 anak dari 3 wanita yang berbeda dan semuanya di luar nikah. Gue curiga ya, ini orang tiap habis perform selalu menggarap sawah baru, bercocok tanam aja itu kerjaannya, nanam benih. Yang tadinya kita udah mulai respect, simpatik, terus muncullah wanita ini menceritakan semua kelakuan si DJ Panda. Seketika yang tadinya gue respect tinggi banget, respect gue sama dia nih langsung deng, langsung lost respect. Apalagi pas cinta satu malam gak sedadi kabeh iku lho, aku dine sak donya iki anake Panda kabeh. Yang belum tentu juga anak Panda gitu, tapi sudah dijuduli anak Panda dulu ngono. Sing paling tak heran meneh, masih ada orang-orang yang rela berantem ya di kolom komentar membela salah satu dari orang-orang ini tadi. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait masih dengan seputaran kasus DJ Panda dan juga Cynthia Sheila teman semuanya ya, yang sudah podcast speak up di podcast Bang Densu. Oke. Namun kali ini yang saya akan sajikan yaitu terkait dimana ternyata akhirnya DJ Panda memberikan pernyataan teman semuanya terkait perihal kasus ini yang lagi ramai dibahas teman semuanya ya. Singkat sih sebenarnya, cuman penting banget sepertinya ya. Oke, dan juga ada salah satu ini influencer yang akan memberikan pernyataan langsung terhadap kasus yang dialami oleh DJ Panda dan juga Cynthia Sheila ini teman-teman. Dan yang tak kalah penting akhirnya juga Denny Sumargo speak up juga teman semuanya ya, terkait dimana ternyata Denny Sumargo merasa diserang atau dihujat oleh para fan DJ Panda. Nah, itu akan dibahas juga oleh para influencer atau netizen teman semuanya. Oke, jadi untuk teman semua jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Saya namanya foto. Berarti ntar kalau kenalan VC. Betul, saudara-saudara? Cek speknya. Cek spek. Ada balik-balik dikit apa enggak? Kalau cuma lecet-lecet pemakaian nggak apa-apa. Soalnya nggak semua kan kayak aku, anti filter ya kan? Soalnya aneh anjir. Ini ya foto sama orang tuh, kan mereka pakai filter kan? Cantik kan gua. Blush onnya nempelnya di dia. Dia nempel juga mak. Oh, ya, tapi jatuhnya kalau sebelahan begini gitu kan mak foto. oh, Cakepan aku. jadi tahu. Kamu kencing aku. Mau entar gantian aja. Ini udah mau ini tau. Udah kencing tau. Banci Thailand mah lewat. Pataya-pataya ya. Pataya itu lewat. Nah, kalau fit call kan nggak bisa pakai filter. Bisa kalau fit callnya lewat IG ke filter. Bisa kalau pakai IG. Ada baiknya minta WA-nya kayak gitu kan. Gue dikirimin akun ini dan beberapa akun lain sih, sepertinya ini akun fansnya Panda. Jadi kesal karena gue naikin podcast ini, dan gue ngerti kenapa dia kesal, gue paham. Cuma narasinya di situ dia pengen ngulitin gue supaya orang ngehujat gue juga bahwa gue orang yang gak bertanggung jawab. Oke. Jadi begini, waktu gue muda, emang gue bandel kok, nggak usah lu kulitin, itu udah keluar sendiri dari mulut gue dan gue udah selesai dengan semua itu. Kerjaan gue ya emangnya gitu loh, kalau lu pengen dengar kata-kata itu ya. Nah, masalahnya adalah gue beresin, gue tes DNA, gue selesaikan semua sampai di ujungnya. Dan kalau ditanya bagaimana perasaan orang tuanya, ya pasti sedih lah orang tua Panda, nggak mungkin nggak. Orang tua gue juga sedih. Cuman orang tua gue ngajarin satu hal, Denny, yang dilihat dari laki-laki itu tanggung jawabnya. Kalian berdua itu bikin salah, tapi anak tidak salah. Dan kalian tanggung jawab itu bukan hanya di dunia, bukan di hadapan hukum atau di hadapan manusia, tapi kalian nanti akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau memang itu darah daging Denny, tes DNA, ambil.
dinafkain, jadi bapak yang benar. Walaupun tidak nikah dengan papa, tapi kalau bukan darah daging selesai. Kan gitu, simpel kok gitu. Jadi buat semua fansnya Panda, saya itu bantu Panda itu dengan tidak naikin podcast dia yang pertama bukan untuk dipuji sebenarnya. Sebenarnya saya ingin kasih kesempatan Panda untuk menyelesaikan masalah. Dan saya nggak ada urusan lebih jauh dengan itu. Saya juga bantu cewek itu di sini supaya dia juga punya hak kesempatan bicara karena akhirnya dia itu di-blok. Itu aja, simpel kok. Saya udah hubungin orang tuanya tapi nggak mau. Simpel sekali menyelesaikan masalah ini. Cukup tes DNA. Belum tentu juga anaknya. Kan gitu. Dan ceweknya siap untuk dipenjara juga kok kalau memang ternyata bukan. Jangan dibikin ribet-ribet lah gitu ya. Laki-laki yang dilihat tanggung jawab ya. Lagi rame banget nih, Denny Sumargo diduga diserang oleh fans DJ Panda karena menaikkan podcast dengan salah satu perempuan yang dihamili oleh Panda. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Tapi disclaimer dulu, kalau gue nggak ada membela siapapun ya, ini hanya rangkuman. Gue tidak ada membela DJ Panda, gue tidak ada membela Densu ya. Jadi beberapa hari lalu, Denny Sumargo ini upload podcast bersama salah satu perempuan yang mengaku dihamili oleh Panda atau DJ Panda. Ingat, Denny Sumargo adalah membantu perempuan tersebut sebagai media karena si perempuan ini diblok aksesnya kepada Panda. Sementara waktu itu Panda bilang kan mau tanggung jawab kepada perempuan-perempuan yang dihamilinya. Ternyata Denny Sumargo malah diserang oleh fansnya Panda. Dengan cara apa? Dengan cara menguliti masa lalunya Denny Sumargo. Denny Sumargo menduga kalau misalkan tujuan mengkuliti itu adalah biar Denny Sumargo ikut dihujat juga. Densu bilang kalau misalkan mau disamakan dengan Panda ya nggak apa-apa, terserah gitu kan. Memang masa lalunya Densu ini memang amburadul juga, nakal juga gitu, suka ngeos juga, dan itu dia udah mengakui di semua media kan. Nah tapi bedanya adalah si Densu ini mau tanggung jawab. Densu bersedia untuk melakukan tes DNA pada saat itu. Nah sementara si perempuan ini yang dihamili oleh DJ Panda ini hanya meminta tes DNA kepada Panda. Tapi karena si Panda udah ngeblok si perempuan ini, jadi si perempuan ini tuh nggak ada akses lagi buat ke Panda buat minta tes DNA tersebut. Maka dari itulah perempuan tersebut muncul di podcast Denny Sumargo. Tujuannya simple, bareng-bareng tes DNA si perempuan tersebut sama si Panda. Kalau misalkan emang itu bukan anaknya, ya udah si cewek ini bersedia untuk dipenjara. Nah kalau misalkan itu anaknya, kamu tuh harus mengakui kalau itu anaknya gitu. Si Panda harus mengakui kalau itu anaknya Panda. Tadi udah gue sampaikan ya dari sisi netizennya Panda. Kalau misalkan netizen Panda tuh nggak suka kalau Densu ngundang si perempuan tersebut. Nah ini dari sisi netizennya Densu nih. Netizen Densu merasa heran kenapa banyak perempuan-perempuan terutama yang mengidolakan cowok tersebut, si Panda ini. Padahal udah jelas track recordnya udah menghamili 3 perempuan. Gue rasa cukup segitu aja rangkumannya. Kalau misalkan kalian kepo lebih lanjut lagi, kalian bisa langsung ke reelsnya Denny Sumargo. Kasian banget nih, Bang Densu dirujak abis-abisan sama fansnya DJ Panda gara-gara dia naikin kasus si cewek itu. Yaps, alasan Denny Sumargo buat naikin podcast itu adalah karena dia nggak tega, kasihan. Dan yang jadi korban itu kan kalian tahu sendiri, bayinya. Orang tua Denny Sumargo ngajarin bahwa laki-laki itu dilihat pertanggungjawabannya. Jadi menurut kalian gimana nih? Kalian masih ngefans sama DJ Panda? Coba kalian komen ya. Kan kalian dengerin podcastnya sampai selesai, ditelaah kata-katanya, di situ juga dibacakan chattingan dari awal sampai akhir. Statement tuh cewek aja sampai mau rela dipenjara kalau sampai bohong. Ya sudah, itu bukan ranahku lagi ya, karena aku sudah dibilang diemin aja, nggak usah ikut campur juga, dan aku disuruh hapus, ya aku hapus ya, bukan ranahku. Jadi kalau mau tanya tentang yang mengaku hamil, coba ditanyakan ke Nyonyo, karena nanti jadi ribut akunya sama Nyonyo. Aku sama Nyonyo nggak ada ribut, woi. Nggak apa-apa. Tahu nggak, bapak sama anak aja kadang berantem, ibu sama anak aja kadang berantem. Tapi aku nggak berantem, sama Nyonyo, tak. Nggak mau komen ya masalah yang siapa-siapa itu siapanya. Aku nggak tahu, bukan ranahku. Iya, nanti aku jewer telinganya gini aja ya kalau jewer Nyonyo. Nggak. Intinya aku tegaskan sekali lagi, boleh direcord. Saya dengan Nyonyo tidak ada keributan apapun. Pas melakukan mau sama mau, tanpa dipaksa, dan ceweknya itu bukan anak di bawah umur yang bisa mikir kalau emang nggak mau ya nggak mau gitu kan. Dan ini kan enggak, emang ceweknya mau ya kan. Idola gua nih lagi mau melejit, lagi menyala, lagi naik ya kan, ada aja emang udah kayak Dracin, tau nggak, yang ketebak ujung-ujungnya ceritanya gimana gitu loh. Tiba-tiba muncul ternyata dia seorang
old money, orang kaya gitu kan. Terus ada aja cobaannya gitu. Mau gimana pun gue gak akan terpengaruh, tetap menyala Panda. Love you semua, bye-bye. Guys, sumpah deh, gue baru nemu part tergoblok di dalam chatan itu karena saking penasarannya gue. Katanya ada yang minta nambah lagi. Gue obrak-abrik, akhirnya chatnya ketemu dong. Dia bilang, nggak pengen ketemu lagi, menghindar anjing. Padahal kata si Panda kagak menghindar, belum sempet. Terus dia bilang, kalau sekarang bisa dikeluarin di dalam, kan di dalam udah ada isinya. Minta nambah lagi lu, keenakan lu. Ya Allah, Mbak, sadar. Buset dah, katanya yang si bocil, si paling bocil. Minta nambah lagi, enak rupanya. Terus sekarang ngapain lu berkoar? Ngapain lu berkoar, ngapain? Astaga, gua kalau punya anak macam begitu, punya adik begitu, gua pites. Bener-bener gua pites. Balik lu. Baru aja kelar nonton podcastnya Denny Sumargo. Di situ ada Cynthia Cila. Dengan penuh perjuangan Tulung Agung ke Solo, ya kan Cynthia Cila. Namun akhirnya berakhir dengan keluarnya di luar. Padahal ketinggalan di dalam. Ya udah sabar Nenge. Yang penting lu satu angkatan deh sama Erika Kalince. Haus banget ya itu si sosis. Ini fiksi. Kalian yang punya anak yang udah pernah kenal sama DJP harus tanya, pernah diapa-apain gak tuh ya anakku? Bayangin aja, baru aja si sudah melahirkan, tiba-tiba ada lagi habis lahiran juga anaknya si DJP juga. Gila banget enggak tuh? Gini ya Sila, jadi kalau misalkan emak, keluarga lu, adik, kakak-kakak lu marah sama lu, itu wajar. Itu tandanya keluarga kamu itu sayang sama kamu, ya. Dan lu sadar nggak? Emang kelakuan lu itu nggak bagus. Mereka malu karena apa? Kok bisa-bisanya lu begitu? Udah kegatelan, lu yang DM-in dia, lu yang suka ngeliatin story lagi si DJ Panda, lu mau sama dia sampai lu pergi ya keluar kota, sewa hotel, lu mau kayak gitu. Dan kalau emang lu cewek bebek, lu gak akan pernah mau nganterin laki-laki ya yang lu baru kenal, belum kenal ya, terus lu mau dipeluk ya. Terus sekarang lu podcast soal lu sedih, lu galau, lu merasa lu yang menjadi korban. Enggak, lu bukan korban. Itu lu secara sadar lu datang mendatangi seorang laki-laki, dan itu harus lu tahu apa yang akan terjadi. Itu ya. Jadi lu jangan pikir itu datang itu malu-maluin diri lu, yang tadinya cuma satu kampung ya, yang tahu kejelekan lu, sekarang satu Indonesia tahu busuknya lu. Tau nggak? Yang tadinya keluarga lu malu cuma satu kampung, sekarang keluarga lu malu satu Indonesia. Yang tahu lu dan keluarga lu, kasihan lu gak mikirin anak lu, orang tua lu. Makanya kata gua mah udahlah, hidup di kampung udah bener-bener, lu ngapain coba. Terus jangan jadi cewek murahan, jangan jadi cewek gampangnya. Lu harus tahu, lu harus bisa jaga diri lu. Cynthia Cilahong, setelah ketahuan hamil, dia maunya Panda tanggung jawab. Dia harus menikahi tapi biayain anaknya. Tolong Mas Brepi. Mas Brepi ini tolong Mas Brepi. Harus ada yang diselamatkan nih. Mas Brepi kan suka ini ya, suka ngebantu wanita-wanita yang hamil di luar nikah nih. Ini Mas Brepi, tolongin juga Mas Brepi. Kasihan ini Sister Hong, Mas Brepi. Ya siapa tahu kan Mas Brepi butuh 2 anak gitu biar rame gitu loh. Ini nih Mas Brepi, tolongin ya. Satu lagi nih, kasihan.
Teruntuk kok Denny Sumargo yang baik hati. Kok mau tanya nih, pertanyaan ini. Tujuan Koko tuh nge-up perempuan itu apa? Perempuan itu juga bukan public figure, bukan apa-apa. Terus tiba-tiba Koko nge-up gitu. Karena dia itu ngomong perempuan itu kalau punya anak dengan DJ Panda tanpa status, bukan istri sah, bukan pacar, bukan tunangan gitu. Oh, karena kasihan, Koko baik hati ya. Berarti untuk perempuan-perempuan biasa itu banyak banget yang kayak gitu kok. Itu bisa ya datang ke tempat Koko, nanti Koko bantuin untuk di-up, dan siapa laki-laki yang dicurigai bisa nanti di-upkan di situ untuk mengakui itu anak yang dihamidunin, yang dilahirkan gitu, tanpa status apapun. Gitu kok. Baik deh Koko, itu baik banget. Masih terngiang-ngiang sama podcast si Densu dan cacatan tuh cewek manja. Gacor banget sih kok. Ya ampun mbak, lu tolol banget sih lu mbak, gacor. Terus suruh ini tapi padahal kan bibit unggul. Terus tujuan lu apa mbak? Kalau emang lu cari bibit unggul ya udah lu mingkem, jangan berkoar-koar lagi. Terus lu berkoar sana berkoar sini. Lu kagak malu apa dilihat satu Indonesia raya ini? Lu itu yang nyamperin dia, lu itu yang ngasih nyodorin apem lu ke dia gitu kan. Terus abis itu lu enak. Terus lu sekarang berkoar-koar. Tujuan lu apa? Kalau lu emang mau nyari bibit unggul ya udah lu dapet tuh kan ya spermanya, lu dapet bibitnya, udah mingkem, diem, itu gratis, nggak suruh bayar, diem lu. Teruntuk DJ Panda, kamu itu jadi orang nggak usah sungkanan dah Panda ya. Jadi kalau ada fansmu apa orang yang pengen kenalan sama kamu, mungkin kamu kan gairah muda, pengen lah ya kenalan gitu, ketemuan kayak apa sih orangnya nih, secantik apa gitu kan. Nah, kamu tuh hati-hati, sekarang tuh banyak filter ya, merubah wanita burik-burik menjadi cantik. Nah, kalau pas ketemu itu berbeda orang, ya wes, nggak usah dilanjut konconan, nggak apa-apa. Sangoni dia, bayarin taksi aja, nggak usah dikasih tip. Nanti ada berita-berita yang aneh-aneh, tanpa tip, sudah pesenin taksi, kirim balik. Alamatnya di mana atau dia mau kemana, udahlah, kirim balik, retur, nggak jadi cancel. Boleh kok, sah-sah aja ngensel. Terus kamu tuh jangan tergodanan ya, ditingkatkan seleranya. Gemes aku. Tapi ya guys, aku tuh masih agak bingung loh, kenapa si cewek ini tuh baru muncul di podcast setelah si Kopan ini viral dengan masalah sebelumnya. Padahal ya di podcastnya Kodensu itu dia sendiri ngomong loh, kalau misalnya dia itu udah tanda tangan surat hitam di atas putih sama pihaknya Kopan. Yang poin suratnya tuh yang aku tangkap tuh gini, pokoknya tuh jika pihaknya Kopan ini udah memberikan sejumlah dana untuk si mbaknya, maka mereka tuh kayak putus kontak gitu, nggak ada hubungan apa-apa lagi selesai setelah pemberian dana itu. Dan si mbak itu menyetujuinya loh dan menandatangani itu loh. Kenapa baru sekarang si mbaknya itu bilang kalau dia itu tidak butuh untuk si Kopan ini bertanggung jawab secara materi, tapi dia itu cuma butuh si Kopan ini untuk mengakui bahwa anak yang dia kandung itu atau yang anak yang dilahirkan itu adalah anaknya Kopan. Pertanyaan aku tuh, kenapa nggak dari awal aja mbak ngomong gitu loh? Aku tuh nggak butuh nih yang kayak gini-gini gitu. Aku tuh cuma butuhnya kamu mengakui anak ini adalah anaknya kamu. Kenapa setelah huru-hara ini baru mbaknya sibuk mencari pengakuan si Panda ini gitu? Wah, ini parah sih. Ternyata anaknya DJ Panda di mana-mana, bos. Lu bayangin ya, 3 anak dari 3 wanita yang berbeda dan semuanya di luar nikah. Gue curiga ya, ini orang tiap habis perform selalu menggarap sawah baru, bercocok tanam aja itu kerjaannya, nanam benih. Yang tadinya kita udah mulai respect, simpatik, terus muncullah wanita ini menceritakan semua kelakuan si DJ Panda. Seketika, yang tadinya gue respect tinggi banget, respect gue sama dia nih langsung deng, langsung lost respect. Apalagi pas dia bilang, ya udah ilangin aja baiknya. Ilangin aja baiknya.
Lu aturan ya sebagai cowok, lu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan mau gabrutnya doang, tanggung jawab tanggung jawab. Itu anak udah 3. Kalau emang lu nggak mau nikahin, ya udah lu tanggung jawab sama anak lu biayain. Minimal banget ya, lu biayain sampai lulus SMA. Kenapa? Keberatan, ya itu salah lu sendiri. Kenapa punya Ichibos nggak dijaga? Aku nonton podcastnya Densu sing ambek Mbak Sapa iku sing korbane panda lagi iku. Tapi menurutku kurang pas kalau disebut sebagai korban, karena dari chat itu dia itu sebenarnya udah dilecehkan, tapi dia kayak mandiri gitu jalurnya. Dia itu berarti korban jalur mandiri ngono ya, gak korban juga sing asli. Tambah suwe aku tambah saya ngeluh loh he. Cinta satu malam kok iso dadi kabeh iku lho, aku di nek sak donya iki anake panda kabeh. Yang belum tentu juga anak panda gitu, tapi sudah dijuduli anak panda dulu ngono. Sing paling tak heran meneh, masih ada orang-orang yang rela berantem ya di kolom komentar membela salah satu dari orang-orang ini tadi. Mulai bangane padu ngono wis. Mulai hae, tenan. Iki sebenarnya menurut aku ya nggak ada salah satu pun di antara kasus ini tuh yang patut kita aboti ngono loh. Kayak yang ngono lah pokoknya. Berarti yang laki-laki ini menyambut ya gereh yang datang ngono ya. Sing perempuan ya padha wae. Dan aku juga mau kayak ya udah namanya juga ya, yang laki juga nggak salah. Ya salah guys, tetep guys ngono iku ya salah ya guys ya. Apa meneh kalau sudah jadi benih atau janin yang diyakini adalah anaknya dia, misalkan ya aku ya nanam benih yo, tapi gong tentu iku anakku sapa ngerti dek karo. Tapi kalau itu anaknya dia misalkan ya, terus dengan gampang enteng ya udah minum obat aja, digugurin aja ngono kuwi yo rak patut loh guys yo. Dan ternyata ucapan orang tua zaman dulu tuh emang bener gitu. Kalau kamu sudah melakukan satu hal yang dosa gitu ya, untuk menutupinya kamu akan melakukan dosa yang lebih besar lagi. Itu bener loh guys. Ngeri loh mateni bayi daldel ngono iku gak wedi dosa. Tapi tetep tak doain yang terbaik ya guys, karena semua umat manusia itu pasti juga pernah mengalami masa kelam atau masa-masa gelap ngono ya. Siapa ngerti dengan kejadian yang kayak gini juga semua orang bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Love. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaksinya bisa sajikan terkait dimana itulah ungkapan atau pernyataan dari DJ Panda sendiri terkait ya itu teman semuanya ya, terkait tentang filter dan ya ada kaitannya sih dengan si Cynthia Cila ya. Waduh, ini membahas terkait filter ya. Oke, dan juga ada Kodensu atau Bang Denny Sumargo yang dirinya ya sedang mengatakan bahwasanya telah dihujat oleh para fan DJ Panda. Wow, ini dia teman semuanya. Dan Bang Densu juga menceritakan bagaimana masa lalunya dia. Begitu teman semuanya. Intinya di sini kalau jadi orang laki-laki cowok itu harus bertanggung jawab katanya Bang Densu. Begitu intinya ya. Ya kalau jadi orang nggak usah ribet ya. Intinya tes DNA, kalau memang itu bukan anaknya ya udah kelar. Kalau memang anaknya udah tanggung jawab. Intinya kalau jadi cowok tanggung jawab katanya Kodensu. Oke, next. Dan juga jadi ada para netizen yang mengatakan bahwasanya ya apa ya, itu udahlah teman semuanya ya, saya tak banyak cakap karena memang semua mewakili di sini ya. Ada yang ngomong apa DJ Panda sudah mempunyai apa ya, menghamili 3 wanita, yang speak up udah 2 tinggal 1, dan banyak lagi yang lainnya. Dan ada yang pro juga terhadap si Cynthia Cila, dan juga ada yang pro terhadap sudah teman semuanya. Oke, dari sini bagaimana tanggapannya teman semuanya terkait ya apa ya, Densu dihujat para fans DJ Panda, dan akhirnya Panda juga memberikan pernyataannya. Bagaimana tanggapannya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.